Pernah nggak sih kamu lagi berdiri di balkon lantai 20 atau mungkin di pinggir tebing yang curam banget? Terus tiba-tiba kakimu mendadak lemes, kayak jelly. Atau yang lebih ekstrim lagi, pernah ngerasa ada bisikan gaib yang seolah nyuruh kamu buat lompat ke bawah? Jujur aja, rasanya ngeri banget kan? Tapi tenang, jangan buru-buru mikir kalau kamu itu pengecut. Sama sekali bukan. Di penelusuran kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia biologis yang super mind-blowing tentang kenapa tubuh kita bisa bereaksi seaneh dan sebrutal itu waktu berhadapan sama ketinggian ekstrim. Coba deh bayangin sensasinya. Kamu baru aja maju selangkah mendekati pagar pembatas. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, jantung langsung deg-degan gak karuan. Tangan mulai keringetan dingin, perut rasanya kayak diaduk-aduk atau jatuh ke lantai, dan lutut rasanya bergetar hebat seolah tulang-tulangnya hilang entah kemana. Sensasi ini tuh nyata banget, datangnya instan, dan sumpah bikin capek. Banyak dari kita mikir, aduh lemah banget sih aku, apalagi pas ngeliat temen-temen santai aja foto-foto di pinggir jurang. Tapi, siap-siap karena kita bakal putar balik fakta itu 180 derajat hari ini. Fakta aslinya, kaki gemetar itu sama sekali bukan tanda mental yang lemah atau kepengecutan. Percaya atau enggak, getaran itu sebenarnya adalah sistem alarm bertahan hidup otomatis yang super canggih. Ini ibarat kekuatan super dari hasil evolusi yang udah dirancang secara presisi sama otak kamu. Warisan langsung dari nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tetap bernafas. Ingat, zaman dulu belum ada pagar pengaman atau standar konstruksi bangunan kayak sekarang. Jadi dalam hitungan milidetik, otakmu langsung nekan tombol panik darurat paling besar dan teriak, "Awas, ada bahaya fatal di depan mata." Nah, buat ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar tubuh kamu, yuk kita masuk ke bagian pertama dari penelusuran ini, misteri kaki gemetar. Hal krusial pertama yang mesti kita lurusin adalah kita harus bisa bedain mana rasa waspada yang wajar dan mana yang udah masuk kategori fobia. Di dunia medis, ketakutan yang ekstrim dan irasional sama ketinggian itu disebut akrofobia. Namanya diambil dari bahasa Yunani purba, akron, yang artinya puncak, dan phobos yang artinya rasa takut yang mendalam. Yang bikin kaget, data kesehatan global nyatet kalau akrofobia ini dialami sama sekitar 5% populasi dunia. Dan dari sumber medis kita, ada fakta yang cukup unik nih. Ternyata secara statistik, penderitanya didominasi sama laki-laki, bahkan sampai 2 kali lipat lebih banyak dibanding perempuan. Buat mereka yang ngalamin ini, jangankan berdiri di pinggir jurang. Cuma ngebayangin atau ngeliat foto dari tempat tinggi aja, udah cukup buat memicu serangan panik yang luar biasa. Terus gimana sih sebenarnya kepanikan ini bisa terpicu secepat itu di dalam tubuh? Kita bakal menyelam lebih dalam ke peperangan kimiawi super cepat yang lagi terjadi tepat di bawah kulitmu. Bagian kedua, alarm darurat dalam tubuh. Proses biologis ini aslinya dramatis banget, kayak adegan slow motion di film-film action. Gini urutan mainnya. Pertama, matamu ngeliat ruang kosong di bawah sana, dan langsung ngirim sinyal ancaman mematikan ke otak. Kedua, tanpa mikir panjang, otak langsung nyuruh kelenjar adrenalinmu yang sembunyi di atas ginjal buat ngelepasin hormon adrenalin. Adrenalin ini langsung membanjiri aliran darahmu kayak banjir bandang dalam hitungan milidetik. Ketiga, detak jantung dan napasmu otomatis melonjak drastis, kerja lembur buat mompa oksigen ekstra. Dan keempat, ini kuncinya. Otot-otot besarmu berkontraksi kuat banget. Otot jadi tegang dan sekeras batu karena tubuh bersiap masuk ke mode fight or flight, antara bertarung mati-matian atau lari secepat kilat. Tapi masalahnya, di dunia nyata kan kamu cuma berdiri kaku nahan diri di pinggir jurang ya. Nah, ketegangan otot yang berlebihan tapi ditahan itulah yang bikin kakimu gemetar tak terkendali. Ibaratnya kakimu itu lagi jerit-jerit, nunggu instruksi buat secepatnya lari menjauh dari situ. Mekanisme survival ini juga dengan brilian ngejawab kenapa kamu tiba-tiba merasa mual dan kedinginan. Tanpa kamu sadari, tubuhmu tuh lagi ngelakuin sabotase internal. Darah ditarik dan dialihkan secara paksa dari organ-organ yang dianggap nggak penting buat misi kabur. Contohnya kayak sistem pencernaan di perutmu dan jaringan permukaan kulitmu. Makanya perutmu mendadak terasa mules kayak jatuh ke lantai dan tanganmu jadi sedingin es. Seluruh sisa energi dan oksigen difokusin murni, 100% ke otot-otot besar dan organ vital kayak jantung. Tubuhmu sengaja matiin sistem yang nggak perlu demi mastiin kamu bisa bertahan hidup. Tapi tunggu dulu. Peperangan adrenalin barusan ternyata bukan satu-satunya biang kerok yang bikin kepala pusing dan kaki lemas. Ada satu fenomena fisiologis lain yang tersembunyi di balik kekacauan ini. Sebuah kondisi yang kita sebut konflik mata dan telinga. Di titik inilah sistem sarafmu bener-bener ngalamin bentrokan ekstrim. Coba bayangin situasinya. Di satu sisi, matamu ngeliat lurus ke ruang kosong yang nggak ada ujungnya di bawah sana. Otak visualmu kesulitan memproses jarak sedalam itu.
Tapi di sisi lain, telapak kakimu jelas-jelas ngerasain pijakan yang keras, entah itu beton atau batu. Belum lagi sistem vestibular di telinga bagian dalammu yang ngatur keseimbangan, mendeteksi kalau tubuhmu itu lagi berdiri solid, tegak, dan gak bergerak sama sekali. Ini tuh paradoks sensorik absolut. Matamu teriak panik, woi kita melayang di atas bahaya maut nih. Tapi kakimu dengan santainya ngejawab, loh orang kita lagi berdiri aman di atas tanah kok. Terus apa efeknya kalau otak nerima dua informasi raksasa yang bertolak belakang ini? Otak lobismu ngalamin kebingungan massal dan seketika panik. Dalam medis, kondisi ini disebut visual height intolerance. Nah, kebingungan ini berujung pada kondisi lanjutan yang namanya phobic postural vertigo. Sensasinya, wah benar-benar meresahkan. Kepala mendadak enteng kayak kapas, pandangan sekitar kerasa berputar, dan tubuh rasanya goyang hebat seakan-akan kamu bakal jatuh tersungkur detik itu juga. Makanya, kalau lagi di tempat tinggi, orang seringkali secara refleks merangkak, berlutut, atau pegangan erat-erat sama benda di sekitar. Otakmu lagi otomatis maksa kamu buat nurunin pusat gravitasi, biar sistem sensorik yang lagi kacau balau itu bisa sedikit lebih tenang. Sekarang kita tiba di bagian yang menurutku adalah plot twist psikologis paling gelap di penelusuran kita kali ini. Sebuah fenomena tersembunyi yang sering bikin orang ketakutan sama pikirannya sendiri. Mari kita bahas. Tarikan misterius, jurang. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu berdiri di tempat yang menjulang tinggi, angin malam nerpa wajahmu, dan entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul dorongan kuat yang sama sekali nggak masuk akal buat lompat gitu aja ke bawah. Kayak ada bisikan aneh yang nanya, gimana ya rasanya kalau aku terjun sekarang? Dalam literatur bahasa Perancis yang puitis sekaligus ngeri, ini dijuluki L'appel du vide atau Call of the Void, yang artinya panggilan kehampaan. Kalau secara medis, ini dikenal sebagai High Place Phenomena atau HPP. Sensasi ini sering bikin orang merinding, buru-buru mundur dari jendela dan nanya ke diri sendiri. Gila, apa jangan-jangan diam-diam aku punya keinginan buat ngakhiri hidup? Sebelum kamu ikutan panik, tarik napas dulu. Data yang mau kita bahas ini bakal bikin kamu lega banget. Kamu itu 100% normal. Sebuah studi besar dari Florida State University di tahun 2012 nemuin fakta yang mencengangkan dunia psikologi. Mereka nemuin bahwa antara 17% orang yang seumur hidupnya nggak pernah punya riwayat depresi atau pikiran aneh-aneh, sampai 56% dari mereka yang memang pernah punya tendensi tersebut, ternyata pernah ngerasain dorongan impulsif ini. Angka ini luar biasa besar loh. Ini bukti ilmiah yang nunjukin kalau tarikan jurang ini adalah fenomena universal yang umum banget dialami manusia sehari-hari, bukan kelainan mental langka. Fakta ini ditegesin lagi sama Thomas E. Joyner, salah satu peneliti utama di balik studi tersebut. Dia bilang, fenomena ini bisa banget terjadi sama individu yang nggak punya sejarah depresi dan insting bahaya sama sekali. Terus, pertanyaannya, kalau bisikan itu bukan keinginan gelap yang nyata, lantas apa dong tarikan gaib ini? Jawabannya sungguh mencengangkan. Panggilan kehampaan ini murni cuma sebuah glitch. Iya, semacam error sementara di otakmu yang salah nerjemahin sinyal keselamatannya sendiri karena dikirim terlalu masif. Logika kerja dari errornya tuh kira-kira gini. Waktu kecemasanmu melonjak di ketinggian, insting bertahan hidupmu merespons jauh lebih cepat dari pikiran sadarmu. Insting ini langsung nyuruh ototmu buat mundur secara tiba-tiba tanpa permisi. Nah, setelah tubuhmu refleks melangkah mundur dari tepian dan kondisinya aman, otak logismu yang proses informasinya lebih lambat baru nyusul. Otak mencoba nyari alasan kenapa tubuhmu mundur tergesa-gesa kayak gitu. Dan dia ngambil kesimpulan yang salah. Nggak ada yang dorong aku dari depan, oh berarti tadi aku sendiri dong yang punya niat buat lompat. Penemuan ini telak menghancurkan teori Sigmund Freud di tahun 1920 yang anggap ini sebagai death wish atau keinginan mati bawah sadar manusia. Nyatanya ini adalah bukti kalau otakmu yang lagi hiperwaspada itu lagi bekerja terlampau keras saking pengennya menyelamatkan nyawamu. Tahu kalau semua kepanikan dan tarikan misterius ini cuma glitch biologis emang bikin lega. Tapi praktisnya, gimana dong cara ngakalin kepanikan fisik yang nyiksa ini pas kita lagi beneran di atas gedung tinggi? Mari kita bahas solusinya di cara menjinakkan rasa takut. Kabar baiknya, ada banyak teknik medis yang terbukti bisa ngambil alih kendali sistem panik ini. Pertama, pas kamu mulai ngerasa goyah, paksa matamu fokus ke satu titik datar yang stabil di dekatmu, misal tiang bangunan. Jangan lihat kosong ke bawah biar konflik visual di otak berkurang. Kedua, coba pernapasan diafragma yang dalam dan pelan. Ini secara biologis terbukti ampuh nenangin sistem saraf parasimpatis dan nurunin adrenalin. Nah, buat penanganan fobia yang udah tahap parah, kamu bisa coba terapi paparan atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy, di mana terapis akan bantu ngebongkar pola pikir irasionalmu. Dan inovasi paling revolusioner di era modern sekarang, terapi realitas virtual. Pakai headset VR, kamu bisa latihan jalan melintasi papan kayu di atas gedung pencakar langit secara simulasi. Fisikmu 100% aman di ruangan, tapi cukup nyata buat melatih ulang otakmu biar nggak panik.
Tapi di balik semua terapi dan sains yang kita bahas, tolong ingat satu prinsip manusiawi yang sangat penting. Hargai alarm otomatis tubuhmu. Kamu sama sekali nggak harus maksa diri jadi jagoan film action dalam sekejap mata. Tiap orang di bumi ini punya tingkat sensitivitas alarm yang beda-beda. Ada yang baru panik di lantai 20, tapi ada juga yang ototnya udah gemetar cuma gara-gara naik tangga di rumah buat ganti lampu. Itu normal. Kalau kakimu udah gemetar hebat, tanganmu basah dan rasanya mau pingsan, mundur satu langkah menjauh dari tepian itu adalah pilihan yang sangat valid, terhormat, dan logis. Sebagai kesimpulan dari penjelasan mendalam kita hari ini, aku pengen kalimat ini benar-benar terukir di ingatanmu. Gemetar bukan berarti pengecut. Itu bukti absolut kalau tubuhmu pengen kamu tetap hidup. Sensasi jeli di kaki, keringat dingin, detak jantung yang brutal, sampai bisikan aneh yang nyuruh kamu lompat ke kehampaan, itu semua cuma bukti fisik dari kemauan hidup manusia yang luar biasa gigih. Lewat evolusi jutaan tahun, tubuhmu bekerja tanpa henti dalam diam buat ngebela kamu mati-matian. Jadi lain kali kalau kakimu bergetar di tepi tebing, tanyakan ke diri sendiri. Apakah ini sebuah kelemahan, atau justru ini adalah bukti nyata betapa berharganya nyawamu? Kalau kamu suka ngebongkar misteri dan keajaiban yang tersembunyi di balik tubuh dan pikiran manusia, kayak di penelusuran kita kali ini, pastiin buat tekan tombol subscribe sekarang juga ya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penjelasan mendalam kita selanjutnya. Dan hey, coba ceritain pengalaman pribadimu ngadepin Call of the Void atau momen kaki jeli di kolom komentar di bawah. Kita lihat seberapa banyak dari kita yang pernah ngalamin fenomena gila ini. Terima kasih udah nemenin belajar bareng, dan sampai jumpa di penelusuran menakjubkan berikutnya.